Baik, untuk teman-teman yang sudah join pada Zoom meeting sore hari ini, bisa untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia ya. Oke, untuk panitia dan teman-teman bisa untuk menyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di penghitungan suara Komisi Pemilu Raya Himakom 2023. Perkenalkan, saya Aji Nugroho selaku Master of Ceremony pada penghitungan suara Komisi Pemilu Raya Himakom 2023 yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang berhalangan hadir, yang terhormat Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi UNS, Bapak Sri Hascaryo, SOS PhD, yang kami hormati Pembina Himakom UNS, Ibu Aulia Suminar Ayu, SIKOM, MIKOM, yang kami hormati Ketua Himakom Demisioner periode 2023-2024, Saudara Arief Mulyawan, yang kami hormati pula calon Ketua Himakom UNS untuk periode 2024-2025, Saudara Naufal Sayyidina Kusumawardana, dan Saudara Satria Lafaz Wicaksana, serta seluruh peserta yang berbahagia dan telah berkenan hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Acara sore hari ini dilaksanakan dengan tujuan menghitung hasil pemungutan suara dalam KPRH tahun ini dengan menjunjung nilai transparansi dengan mengundang teman-teman anggota Himakom untuk turut serta mengawal dan mengawasi keberjalanan penghitungan suara. Baik, sebelum memasuki acara, mari kita mengawali penghitungan suara KPRH 2023 ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada penghitungan suara KPRH 2023. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan pembina Himakom, Ibu Aulia Suminar Ayu SIKOM MIKOM, kemudian sambutan Ketua Pelaksana, yaitu Saudari Nadia Syarifatul Askia, dilanjutkan pemaparan SOP keabsahan,
kemudian pemaparan hasil pemungutan suara, lalu sambutan Ketua Himakom terpilih periode 2024-2025, dan ucapan selamat dari Ketua Himakom demisioner periode 2023-2024. Dan yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib Forum Penghitungan Suara Pemilu Raya Himakom 2023. Tata tertib Forum Penghitungan Suara Pemilu Raya Himakom 2023. 1. Peserta hadir dalam forum maksimal 10 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta berpakaian bebas, sopan, dan rapi. 3. Selama keberjalanan acara, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera bagi yang tidak berhalangan dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. 4. Peserta wajib mematikan mikrofon selama keberjalanan acara kecuali diperbolehkan oleh MC. 5. Peserta dilarang membuat forum sendiri selama keberlangsungan acara. 6. Peserta diharapkan aktif menyebutkan keabsahan suara saat diminta oleh MC. 7. Peserta dapat mengajukan pendapat ketika memasuki rangkaian acara yang memperbolehkan adanya pengajuan pendapat dengan menyebutkan format, nama, underscore angkatan pada kolom obrolan. 8. Peserta dilarang berperilaku serta bertutur kata yang mengandung sara selama keberlangsungan acara. 9. Peserta dilarang membuat keributan selama kegiatan berlangsung. 10. Peserta yang hendak meninggalkan forum diminta untuk menyebutkan format, nama, underscore angkatan, underscore izin meninggalkan forum pada kolom obrolan. 11. Peserta diwajibkan untuk menaati rangkaian tata tertib di atas. Nah, itu tadi tata tertib Forum Penghitungan Suara Pemilu Raya Himakom 2023. Harap dipahami dan juga ditaati oleh semua peserta. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari pembina Himakom. Kepada Ibu Aulia Suminar Ayu SIKOM MIKOM, kami persilahkan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya selaku pembina Himakom untuk penghitungan suara pemilu raya Himakom UNS 2023. Saya harap acara ini bisa berlangsung secara lancar dan tidak ada halangan. Em, dan untuk siapapun yang terpilih menjadi Himakom untuk periode 2024-2025, saya harapkan bisa memberikan suatu perbaikan-perbaikan selanjutnya untuk Himakom, dan mungkin selalu dini mengucapkan selamat siapapun yang terpilih. Saya ucapkan selamat untuk itu, entah naufal entah itu lafaz. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aulia Suminar Ayu SIKOM MIKOM atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami mempersilahkan Ketua Pelaksana KPRH 2023 untuk memberikan sambutan. Kepada Saudari Nadia Syarifatul Astia, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Aulia Suminar Ayu selaku pembina Himakom UNS, Bapak Sri Hastaryo selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini, Saudara Arief Mulyawan selaku Demisioner Ketua Himakom, dan para calon Ketua Himakom, Saudara Naufal Saidina Kusumawardana dan Saudara Satria Lafaz Wicaksana yang saya hormati. Saya, Nadia Syarifatul Askia, selaku Ketua Pelaksana dari KPRH, sekaligus mewakili dari teman-teman panitia lainnya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut menyukseskan semua rangkaian acara dari Pemilu Raya Himakom, termasuk pemungutan dan penghitungan suara yang kita laksanakan pada hari ini. Dan semoga
Siapapun Ketua Himakom 2024-2025 yang akan terpilih pada hari ini bisa mengemban amanah dari mahasiswa ilmu komunikasi dengan baik dan merupakan pilihan terbaik untuk kedepannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open kan? Terima kasih kepada Saudari Nadia Syarifatul Astia atas sepatah dua patah kata yang sudah diutarakan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan SOP keabsahan suara Pemilu Raya Himakom 2023. SOP keabsahan suara Pemilu Raya Himakom 2023. 1. Suara yang dianggap sah adalah suara yang digunakan pemilih menggunakan akun SSO UNS. 2. Suara yang dianggap sah adalah suara yang digunakan pemilih menggunakan NIM pribadi yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif S1 reguler Ilmu Komunikasi UNS angkatan 2020 sampai 2023. 3. Suara yang dianggap sah adalah suara yang mencantumkan NIM FISIP UNS yang sesuai dengan data mahasiswa aktif S1 reguler Ilmu Komunikasi angkatan 2020 sampai 2023. 4. Suara yang dianggap sah adalah suara yang mencantumkan kartu mahasiswa atau KRS atau kartu anggota UPT Perpustakaan UNS. 5. Suara tidak dianggap sah bila ditemukan email SSO UNS yang sama. 6. Suara tidak dianggap sah bila ditemukan NIM yang sama. 7. Suara tidak dianggap sah bila ditemukan email yang bukan domain student.uns.ac.id. 8. Suara tidak dianggap sah bila ditemukan NIM yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih di Pemilu Raya Himakom 2023. 9. Suara tidak dianggap sah bila ditemukan email SSO UNS dan NIM yang keduanya memiliki data yang sama dengan pemilih lain. 10. Suara tidak dianggap sah bila ditemukan ketidaksesuaian antara kartu mahasiswa atau KRS atau kartu anggota UPT Perpustakaan UNS yang dicantumkan dengan data NIM dan SSO UNS yang dicantumkan. Baik, itu tadi SOP keabsahan suara Pemilu Raya Himakom 2023. Semoga dapat dipahami bersama-sama. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu pemaparan hasil pemungutan suara. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan hasil perolehan suara. Nah, ini bisa teman-teman lihat semua di layar. Sudah terdapat data dari hasil pemilihan Ketua Himakom yang dilaksanakan dari pagi hari ini tadi, jam 9, dan ditutup pada hari ini jam 3 sore. Apabila teman-teman semua menemukan suara yang tidak sah, dapat memberitahukan pada kolom chat. Baik, kepada panitia yang bertugas bisa untuk di-scroll ke bawah.
Oke, untuk panitia mungkin bisa di-stop dulu pada nomor 37 atas nama Julia Prabarani at student.ons.ac.id. Untuk penulisan NIM D9222057, angkatan 2022. Apakah dianggap tidak sah? Baik, dianggap tidak sah karena NIM tidak memenuhi syarat. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ayo, bintang. Oke, untuk panitia bisa di-scroll ke atas lagi. Tadi sepertinya ada nama yang tidak sesuai juga. Nah, ini Aurelia, Cynthia. Stop. Aurelia Cynthia, angkatan 22. Oke, mohon maaf, ternyata sudah benar. Mungkin bisa dilanjutkan scroll ke bawah lagi. Oke, untuk teman-teman sekalian, jika juga menemukan ada yang tidak sesuai, bisa langsung menyalakan mic dan bilang.
Oke, teman-teman bisa kita saksikan ini proses penghitungan suara juga masih berlangsung. Ini kita masih mengecek juga apakah ada lagi untuk nama-nama atau NIM atau angkatan yang tidak sesuai dengan kriteria pemilih pada pemilu raya Himakom 2023 ini. Sekali lagi, saya juga mengingatkan untuk teman-teman, jika menemukan ada yang tidak sesuai, bisa langsung menyampaikan pada Zoom meeting. Oke, nomor 140. Coba stop dulu panitia. Oke, saya bacakan di sini atas nama Ifral Arianto, ex-student uns.ac.id dengan NIM D02222066, angkatan ditulis 2021. Apakah dianggap tidak sah? Baik, suara dianggap tidak sah karena adanya ketidaksesuaian antara NIM dan juga angkatan. Baik, untuk panitia mungkin juga bisa dilanjutkan lagi. Baik, nomor 148 atas nama Sabinaska at studentUNS.ac.id dengan NIM D02222114, ditulis angkatan 2023. Apakah suara dianggap tidak sah? Baik, suara dianggap tidak sah karena adanya ketidaksesuaian antara NIM dan juga angkatan. Oke, teman-teman masih berlangsung. Ini masih akan kita scroll ke bawah lagi sampai berapa ya ini nanti ya kira-kira ya yang memilih. Baik, nomor 172. Atas nama Reijalia 8 underscore dot uns dot ac.id at student uns dot ac.id. Apakah dianggap tidak sah karena domain emailnya?
Baik, suara dianggap sah karena penulisan emailnya bisa jadi seperti itu. Oke, teman-teman ini masih berlangsung ya. Jadi bisa kita saksikan bersama-sama, bisa kita cermati bersama-sama. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, juga bisa langsung disampaikan di Zoom meeting ini. Stop. Nomor 234, Kaisya AS at studentons.ac.id dengan NIM D0222-140, angkatan 2022. Penulisan NIM menggunakan huruf D kecil. Apakah suara dianggap tidak sah? Baik, suara dianggap tidak sah karena penulisan NIM tidak sesuai. Baik, bisa dilanjutkan lagi.
Stop. Nomor 297 dengan alamat email fitriahzahwa@studentUNS.ac.id dengan NIM D0223121, namun penulisan NIM dengan huruf D kecil. Apakah suara dianggap tidak sah? Baik, suara dianggap tidak sah karena penulisan NIM tidak sesuai dengan ketentuan. Baik, kita cermati bersama. Nomor 292. Nomor 292 dengan email address, alamat emailnya khalil.ahmad@studentuns.ac.id dengan NIM D0222063 angkatan 2022. Apakah suara dianggap sah? Mohon maaf, penulisannya nih @student.uns.ac.id. Baik, nomor 292 dianggap sah. Bisa dilanjutkan lagi. Oke, stop. Nomor 345 dengan alamat email fairuzrizki@studentuns.ac.id dengan NIM 34 angkatan 2021. Apakah suara dianggap tidak sah?
Baik, suara dianggap tidak sah karena penulisan NIM tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, stop. Di urutan terakhir, nomor 350 dengan alamat email marceligf@studentuns.ac.id. Di sini di waktu kita bisa melihat 15 lebih 58 detik. Apakah suara dianggap sah karena melebihi batas waktu yang sudah ditentukan? Baik, suara dianggap tidak sah karena melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, sudah kita saksikan bersama-sama, teman-teman, untuk pemungutan suara calon ketua Himakom UNS periode 2024-2025 sudah terkumpul sebanyak 350 di sini dan sudah kita lihat tadi dan sudah kita hitung bersama-sama dengan tadi melihat ada beberapa suara yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dari panitia. Nah, untuk selanjutnya, sembari menunggu hasil pengumuman penghitungan suaranya, untuk panitia mungkin bisa menutup dulu share screen-nya. Nah, di sini saya akan sedikit berbincang dengan calon ketua Himakom periode 2024-2025. Di sini sudah hadir di antara kita semua dari calon nomor urut 1, yaitu Saudara Naufal Saidina. Halo, Saudara Naufal. Halo Saudara Haji dan teman-teman. Oke. Kemudian dari nomor urut 2, yaitu Saudara Satria Lafaz. Halo, Lafaz. Halo Saudara Haji. Oke. Nah, di sini aku izin tanya-tanya dikit. Mungkin dari Noval dan juga Lafaz nih bisa menceritakan nih gimana pengalaman dan juga kesannya dari rangkaian acara KPRH 2023 ini. Mungkin dari kemarin ada uji publik, mungkin sebelumnya ada pencalonan dulu, kemudian ada uji publik, kemudian ada masa kampanye, kayak gitu. Mungkin bisa diceritain gimana nih kalian menjalaninya dan gimana kesannya kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dulu dari Noval. Aku persilahkan. Oke, baik, terima kasih Haji atas kesempatannya. Terima kasih juga. Mungkin aku pengen kenal juga nih sama teman-teman. Halo teman-teman. Princess juga dan juga seluruh panitia yang sudah merangkap kegiatan pemilihan suara ini. Mungkin aku pengen jelasin sedikit tentang pesan-pesan selama KPRH kali ya, mungkin dari awal aku dicalonin dan kemudian masa-masa kampanye juga, terus pemilih juga, gitu kali ya. Cuma terus sebelumnya nih, aku pengen nanya, kira-kira suaraku terdengar gak ya? Terdengar jelas? Dengar sih, tapi agak kecil. Agak kecil ya? Nah, mungkin, oh bukan seperti itu, bukan seperti itu. Oke, halo? Apakah suaraku udah lebih jelas? Halo? Belum sih, masih sama kayak tadi. Halo? Suaraku terdengar dengan jelas? Oke, udah aman. Gak apa-apa, lanjutin aja, Noval. Maaf ya. Eh, maaf sebelumnya kalau misalnya mungkin pengalaman aku semasa
selama menjalani rangkaian ini lumayan ada deg-degannya pasti ya, dan juga eh, dan mungkin ada perasaan gak nyangka juga sih karena eh, mendapati kesempatan untuk menjadi calon ketua himpunan di periode berikutnya ini. Mungkin dari selama rangkaian dari aku mulai calonin itu aku lumayan bersyukur juga. Aku juga banyak berterima kasih kepada eh, terutama kadep aku yang udah mempercayai aku untuk menjadi calon kepemimpinan di periode berikutnya, dan juga atas dukungan teman-teman juga yang nanti akan mendukung aku selama perjalanan calon ketua himpunan ini. Aku juga sangat amat berterima kasih juga, dan terutama didukung juga dengan tim ses yang setia untuk senantiasa mendukung dan membantu aku dalam perjalanan PK ini. Aku sangat amat bersyukur dan bangga dengan mereka gitu. Kemudian mungkin fase yang paling deg-degan buat aku pribadi itu ketika uji publik gitu. Karena itu aku menyiapkannya kurang lebih hampir semingguan. Aku siapin baru mulai greensan dan presentasi dan sebagainya. Itu lumayan menjadi pengalaman yang cukup deg-degan, dan alhamdulillah di uji publik itu aku merasa cukup lancar dan uji publik tidak terkendala sama sekali. Kemudian mungkin di fase masuk setelah uji publik itu kita masuk ke masa kampanye, dan di kampanye ini masa yang cukup seru gitu di sama KPH ini, karena kita benar-benar mungkin bisa menunjukkan kreativitas dari masing-masing tim ses dengan konten-kontennya juga, dan kedua belah tim ses memiliki konten kreatif dan juga keren-keren juga. Jadi pokoknya keren banget lah pokoknya pas kampanye itu. Saling ada sedikit mungkin persentasenya kecil yang membuat KPR makin seru, tapi nggak apa-apa, itu yang bikin KPR tahun ini juga. Jadi mungkin itu sih, mungkin kesan-kesan dan pengalaman aku sama KPR ini gitu. Mungkin aku kembalikan kepada. Terima kasih. Oke, terima kasih Noval udah sharing-sharing gimana tadi keseruan selama aku berjalan KPRH ini. Ini yang paling berkesan tadi kayak yang pas masa kampanye tadi juga ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya, untuk Lafaz, mungkin juga sama kayak Noval tadi untuk menceritakan gimana sih keseruan, kemudian pengalamannya selama mengikuti rangkaian acara di KPRH 2023 ini. Kepada Lafaz, Oke. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya, Ji? aman, aman. Oke. Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda sih sama Novel. Karena kayak KPRH di tahun ini kayak seru. Dan tadi betul juga yang dibilang Novel, ya adalah sedikit percikan-percikan sedikit lah di masa-masa kampanye. Apalagi kan berbarengan juga dengan tahun pemilu ya. Jadi kayak mungkin adalah sedikit-sedikit apa ya, keterhubungannya gitu loh. Jadi, tapi itu keseruan dari KPRH. Jujur aku ngerasa kayak KPRH tahun ini seru banget karena ya itu tadi aku bisa ngelihat dari tim ses saya, dan aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih kepada orang yang udah dukung aku, baik itu tim ses maupun non tim ses. Dan yang paling deg-degan juga sama kayak Nova karena uji publik juga, dan kebetulan itu barengan sama tugas MPS yang belum selesai, jadi deg-degan juga ya. Deg-degan juga selesai nggak nih tugas MPS. Ya kalau dari aku cukup sih gitu aja, Ji. Thank you. Oke, Lafaz, terima kasih udah nyampein juga tadi. Ini kurang lebih sama ya kayak yang dialami sama Noval tadi. Dengan di tengah kita yang masih UAS juga masih bisa meluangkan waktu untuk kayak masa kampanye, kemudian untuk Pemilu Raya Himakom 2023 ini. Kayak gitu. Oke, mungkin buat yang selanjutnya, aku juga izin tanya. Mungkin dari Noval dan juga Lafaz yang pas masa kampanye itu kan kemarin kan bikin apa sih bikin konten-konten kayak gitu ya. Kira-kira dari Noval sama Lafaz sendiri yang tim kontennya itu siapa sih?
Kalau boleh tahu, mungkin bisa diceritakan. Karena kan kalau kita lihat kemarin kan kayaknya seru-seru semua ya, seru-seru dan juga lucu-lucu semua kayak gitu. Mungkin dari timnya Lafaz dulu nih, mungkin bisa diceritakan. Oke, Ji. Kalau tim aku itu sebenarnya dari pas PPT pun ya editor aku tetap ya si Revan itu editor PPT pas uji publik. Jadi aku kalau urusan soal kampanye kampanye kemarin itu aku serahin semua ke Revan dan ke tim ses aku dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, nggak ada kendala apapun. Konten-kontennya juga yang dibikin kreatif-kreatif banget, terus poster-posternya juga yang dibikin kreatif-kreatif banget sama tim ses aku. Jadi yang bikin dari tim ses aku dan dikoordinator sama Revan sendiri. Gitu. Oke, berarti dari timnya Lapas yang bikin itu dikoordinasikan sama si Revan. Kalau yang dari timnya Noval, siapa sih yang bikin konten-konten buat kamu? Oke, jadi sebenarnya konten-konten aku tuh sebenarnya yang pasti dibantu sama tim sosmed aku dari mulai poster, terus video-video itu semuanya ada porsi masing-masing, ada job desk masing-masing. Cuma untuk yang poster ini memang beliau tidak ingin disebutkan namanya siapa, pokoknya adalah kerabat dan teman juga, teman dari aku. Eh, Terus untuk konten-konten sih mostly itu dari teman-teman fisik aku hampir semuanya berkolaborasi untuk membuat konten itu menjadi untuk ditayangkan semasa kampanye. Mulai ada ya pokoknya gitulah. Terima kasih ya Ji. Oke, berarti kalau dari timnya Noval tadi, berarti kalau dari timnya Noval tadi ada yang nggak mau disebutkan namanya, tapi itu kayak dibagi-bagi gitu ya, buat yang bikin ini, yang bikin ini, kayak gitu. Oke, oke. Oke, mungkin mau tanya lagi, yang ini tentang gimana sih perasaan kalian dalam di hari ini, kayak gitu. Ini kan hari H penentuan siapa nih yang bakal jadi calon, ya siapa sih yang bakal jadi ketua Himakau untuk periode 2024-2025. Kayak ada perasaan deg-degan atau perasaan takut atau malah biasa aja kayak gitu. Mungkin dari Noval bisa disampaikan dulu. Oke, jadi terima kasih. Mungkin kalau dari aku sendiri itu menjalani hari ini terutama sampai di detik ini di masa pemilihan pemungutan suara ini itu eh, deg-degan sih pasti iya, cuma bukan deg-degan yang gimana-gimana banget karena aku emang ya udah lagi udah memiliki harapan apapun yang hasilnya nanti itu merupakan yang terbaik dan juga eh, yang pastinya cuma mulai ketika tadi pas kita melakukan transparansi atas suara-suara yang sudah masuk itu lumayan bikin deg-degan sih karena ngeliat-ngeliat suara di pilih-pilih lagi di filter lagi tuh pasti ada masa-masa deg-degan gitu kan ya gimana ya karena kita ini ibarat kita masih belum tahu hasilnya gimana jadi gitu sih pasti mungkin deg-degannya. Oke, deg-degan juga udah pasti ya deg-degan. Mungkin dari Lafaz gimana perasaan kamu hari ini? Ya aku sama sih nggak jauh beda sama Noval kayak deg-degan juga apa yang akan terjadi di akhir nanti. Tapi siapapun nanti yang naik pasti itu yang terbaik buat tim aku. Tuh. Oke, berarti tetap ya deg-degan sih sama-sama tetap deg-degan karena hari ini kan hari penentuan siapa yang akan jadi ketua Himakom kita untuk periode selanjutnya. Oke, kalau boleh tahu, ini Noval sama Lafaz ini udah pada pulang kampung atau masih stay di Solo sih? Lafaz di mana ini? Di rumah Ji udah pulang kampung. Oh, udah pulang kampung. Kalau si Noval, Aku juga sama aku udah pulang aku udah balik ke kampus tapi aku sekarang sekarang aku lagi di luar kebetulan aku juga ditemani sama dua teman-teman aku dua tim ses aku terutama ada di kanan aku ada Dea dan di kiri aku ada Caca gitu. oke, berarti Noval sama Lafaz ini sama-sama udah pulang kampung. Ini sama-sama dari Jakarta kan? Oke.
Kalau Lafaz ini mungkin sendirian. Kalau Noval ini ada siapa tadi? Ada Dea sama Caca. Yes, betul. Oke, ditemenin buat ya menanti penghitungan suara diumumkan nanti siapa yang akan jadi ketua Himakom. Kayak gitu. Nah, tanya-tanya lagi nih karena ya buat ini kita menunggu sembari menunggu hasil penghitungan suaranya dari Noval sama Lafaz. Oke. Noval sama Lafaz ini tim sesnya semuanya ada perwakilannya kan di sini kan? Oke, ini kayaknya juga ada selain panitia ini mungkin dari tim ses nomor urut 1 dan juga tim ses nomor urut 2. Oke, ini aku kalau mau tanya-tanya boleh nggak nih buat tim ses dari Noval dan juga Lafaz? Boleh ya? Oke. Siapa kira-kira yang mau nih aku ajak ngobrol terkait KPRH ini dari tim sesnya Noval atau Lapas mungkin bisa raise hand atau nulis di kolom chat. Kalau nggak mau ya nanti aku tunjuk langsung. Kira-kira siapa nih dari tim sesnya Lapas atau Noval yang mau diajak sharing-sharing atau ngobrol dikit kayak gitu. Oke, karena nggak ada, coba aku mau tanya tadi yang di sini aku lihat namanya, tadi yang disebutin sama Lavas, tim sesnya Lavas itu ada Revan. Nah, yang bikin konten-kontennya Lavas mulai dari PPT, di uji publik, sampai yang di masa kampanye. Mungkin Revan bisa on mic. Ji, maaf, Revan ngabarin aku katanya dia lagi mau sholat tadi. Oh alah, oke, oke, oke. Ternyata Revan baru mau sholat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita bisa beralih ke tim ses yang lain. Mungkin dari yang ke timnya Noval dulu kali ya. Oke, tadi disebutkan ada Caca. Coba. Caca ada di situ. Ada, ada. Ini mungkin Caca pengen dari aku aja kali ya. Oke. Caca ini Halo. jadi satu satu apa namanya? Satu Zoom. Oke. Halo Caca. Halo. Oh ya. Mungkin maaf ya, mungkin nanti kalau suaranya Caca di sini itu agak kurang jelas. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Bisa mungkin dicoba buat memahami. Oke, aku mau tanya nih Caca. Gimana sih kesan kamu selama jadi tim sesnya Noval? Mungkin bisa diceritain serunya atau mungkin kalau ada sedihnya juga bisa diceritain kayak gitu. Silahkan. Oke, Aji, makasih buat Nah, kalau dari aku sebagai princessnya Nopal, tuh jujur, jujur aku kayak kayak deg-degannya dapet banget. Terus, tapi untungnya selalu dikuatin sama kayak teman-teman yang lain juga. Terus juga, pokoknya banyak lah dia yang menguatkan di balik layar. Terima kasih banyak. Terus juga kayak teman-teman tim ses tuh idenya tuh benar-benar di luar nalar gitu loh, kayak lucu-lucu banget konten yang kita buat. Terus juga kayak nggak nyangka aja bakal bisa apa ya se apa sih seerat gitu, karena em, kayak itu kan dari angkatan yang beda-beda juga ya, tapi kayak pada mau bantu Novel itu benar-benar em, ke apa ya eh apa ya namanya bukan kesenangan sih, kayak bersyukur aja gitu loh, pada mau bantu kan, sangat-sangat tulus dan kayak pol-polan, bener-bener bantunya tuh nggak setengah-setengah gitu loh.
Oke, berarti dari tim sesnya Noval tadi dibangun Caca tadi kayak pas selama bikin konten-kontennya itu ternyata kayak ya seru gitu ya. Tadi juga dari perwakilan beberapa angkatan, dari angkatan 22 mungkin angkatan 23 dan bisa kerja sama bareng kayak gitu buat mensukseskan Noval. Gitu. Oke, makasih Caca. Oke, untuk selanjutnya Makasih Aji. mungkin dari tim sesnya Lapas yang lain. Aku mau tanya ke siapa ya? Aku coba ke Tanti. Tanti kira-kira bisa on mic? Halo Ji, aku bisa on mic tapi aku nggak bisa on cam. Hehe, Oke, maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo Tanti, ini kayak sama sih pertanyaannya kayak yang ke Caca tadi. Gimana sih susah senangnya selama jadi tim ses buat Lapas kayak gitu? Kan kemarin kan udah di masa kampanye kayak gitu kan bikin konten, terus share konten-kontennya juga. Kira-kira gimana sih sedih senangnya? Mungkin bisa diceritain. Silahkan Tanti. Oke, makasih ya Ji. Yang pertama pastinya ngucapin banyak-banyak makasih sama teman-teman tim ses yang lain yang ngusung lapas di sini. Terus kayak susah senengnya pasti ada ya Ji. Kebetulan karena aku baru bisa datang tuh waktu uji publiknya lapas juga. Terus kayak banyak yang kayak, ah udah mau libur, aku pulang ya besok kayak gitu-gitu. Terus kayak bikin kontennya bingung dan lain sebagainya, bikin JJ, terus makan bareng. Menurut aku tuh kayak mah jadi kesannya kayak nambah temen gitu ya, karena kan tim ses kita juga isinya sama kayak punya Caca, maksudnya kayak enggak yang isinya anak dua-dua semua, tapi kayak ada anak dua tiga, jadi makin lebih kenal aja sekarang. Terus mungkin yang lebih tahu banyak tuh Revan ya, karena yang koordinir kita kan Revan, kalau aku itu cuma kayak bantu-bantuin juga gitu. Oke, oke Tanti. Berarti juga sama ya. Jadi tim ses tuh gak ada sedihnya, senang-senang semua. Mulai dari bikin konten, terus bisa tadi nambah relasi juga, nambah kenalan juga sama teman-teman yang lain atau mungkin sama di angkatan bawah kayak gitu. Oke. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku tanya-tanya buat Noval, Lafaz, dan juga para tim sesnya. Nah, terima kasih buat waktunya udah mau diajak ngobrol terkait KPRH 2023 ini. Nah, karena dari panitia udah diinformasikan bahwa penghitungan suaranya udah selesai. Nah, ini nih saat-saat yang kita tunggu yaitu buat pengumuman. Nah, siapa yang bakal jadi ketua Himakom kita di periode ke depan. Oke, mungkin kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil penghitungan suara pada sore hari ini. Wow, ternyata kita sudah bisa menyaksikan di sini penghitungan suara calon ketua Himakom periode 2024-2025. Di sini kita bisa lihat ada diagram, yaitu ada 342 jawaban. Untuk Noval Saidina Kusumawardana mendapat suara sebanyak 54,7%. Kemudian untuk saudara Satria Lafaz Wicaksana mendapatkan suara sebanyak 45,3%. Dengan suara sah sebanyak 97,9%. Dan juga suara tidak sah sebanyak 2,1%. Maka dari hasil suara yang didapat, Ketua Himakom UNS terpilih periode 2024-2025 adalah Saudara Naufal Saidina Kusuma Wardana. Selamat kepada Saudara Naufal Saidina Kusuma Wardana sebagai Ketua Himakom UNS periode 2024-2025.
Semoga bisa menjalankan amanahnya sebagai Ketua Himakom dan menjadikan Himakom UNS menjadi lebih baik ke depannya. Oke, ini teman-teman di room chat, di chatnya juga sudah pada ngucapin selamat, selamat, selamat buat Noval. Oke, akhirnya kita sudah menemukan siapa nih Ketua Himakom kita di periode 2024 nanti. Oke, baiklah untuk mempersingkat waktu juga, acara yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Himakom UNS 2024-2025 yang terpilih, yaitu kepada Saudara Naufal Sayyidina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih teman-teman atas dukungannya. Alhamdulillah aku sudah saya diamanahi untuk memimpin Himakom di periode berikutnya. Namun mungkin sebelumnya aku pengen mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sampai komunikasi teman-teman saya yang terhormat Ibu Aulia Suminar Ayu, Kemenkom yang mungkin sebelumnya hadir, cuma saya kurang tahu apakah dia masih hari di antara kita. Masih. Alhamdulillah. Kemudian aku juga yang terhormat Dimisioner Ketua Himakom UNS periode sebelumnya, Arif Mulyawan, dan juga aku pengen ucapin banyak terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para panitia KPRH yang sudah merancang kegiatan dan acara pemungutan suara pada hari ini dengan lancar dan alhamdulillah tidak terkendala. Dan yang pastinya aku pengen ucapin banyak terima kasih juga kepada tim ses yang udah senantiasa mendukung aku dari awal. Aku selama menjadi seorang ketua himpunan periode ini dan alhamdulillah kalian senantiasa mendukung dan mendampingi aku sampai akhirnya pada hari ini aku diamanahi dan terpilih untuk menjadi ketua himpunan di periode berikutnya. Dan yang pastinya aku juga pengen ucapin terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sudah hadir di forum pemungutan suara pada hari ini. Yang pastinya aku mengucapkan banyak terima kasih juga kepada dukungan para teman-teman dan juga khususnya ketua departemen aku dan JH yang udah mempercayai aku untuk maju menjadi seorang ketua himpunan di periode berikutnya. Aku merasa sangat amat berterima kasih sudah diberikan kesempatan begitu besar untuk mengikuti Himakom ini, dan juga ini merupakan suatu progres yang besar dan menjadi langkah yang besar juga untuk aku untuk menjadi lebih maju ke depannya dan berprogres menjadi lebih jauh ke depannya. Dan ini aku harap aku bisa memberikan dan menunjukkan amanah dari teman-teman yang berikan kepada aku untuk memimpin Himakom ini, dan semoga semua yang sudah dirancang, semua yang sudah direncanakan, dan semua harapan-harapan serta aspirasi dari teman-teman bisa ditampung dan dapat dijalankan di periode berikutnya ini. Dan sekali lagi aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang dan semua teman-teman serta personal-personal yang udah mendukung aku, dan aku harap aku dapat menjaga amanah kalian. Ya, ini menjadi suatu langkah yang besar dan juga suatu tanggung jawab yang besar, dan semoga aku dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih teman-teman semua atas dukungan dan harapan serta tanggung jawab yang kalian berikan. Mungkin itu sekian yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Himakom terpilih periode 2024-2025, Saudara Naufal Sayyidina, atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ucapan selamat dari Saudara Muhammad Arif Mulyawan, selaku Ketua Himakom Demisioner periode 2023-2024, kepada Ketua Himakom yang terpilih untuk periode selanjutnya. Kepada Saudara Muhammad Arif Mulyawan, dipersilahkan. Halo, sebelumnya suara aku masuk?
Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bu Aurus, selaku Pembina Himakom periode 2024. Pertama, aku mau ucapin makasih dulu kepada Mbak Nadia dan teman-teman KPRH untuk kerja kerasnya selama beberapa bulan ini bisa bisa menghadirkan acara yang sukses ini dari awal sampai hari ini. Terpilihnya Novel selaku Ketua Himakom periode ke depan. Terus aku juga terima kasih buat Lapas dan Novel, keduanya udah berprestasi di pemilu raya Himakom tahun ini. Ini membuktikan bahwa teman-teman di Himakom, teman-teman di ilmu komunikasi masih peduli dari Himakom, dan aku sangat senang akhirnya tahun ini kembali ada calon yang nggak tinggal lagi kan, nggak calon tinggal lagi. Nah, terus buat Lapas tetap semangat, kamu punya potensi, bisa dimaksimalkan potensinya di tempat lain, mungkin di tempat yang akan kamu jalani selanjutnya, dan tolong dijaga juga nama baik Himakom ketika kamu berprestasi di luar. Dan untuk Novel, selamat untuk mengemban amanah selama 1 periode ke depan. Semoga apa yang kamu tawarkan di visi misi dan juga di uji publik bisa diimplementasikan dengan baik menurut apa ya sesuai dengan Himakom UNS, dan bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman ilmu komunikasi. Dan aku juga berharap di periode kedepannya ada perbaikan dari periode-periode sebelumnya, dan juga aku tentu berharap untuk ada muncul bibit-bibit ilmu komunikasi lagi di bawah periode Novel ke depannya, mungkin buat ilmu komunikasi itu sendiri maupun buat kepemimpinan di tempat lain di luar ilmu komunikasi yang bisa membawa nama baik ilmu komunikasi. Dan tentunya buat teman-teman tim saya semuanya, jangan gaduh lagi di sini, kita sama-sama ilmu komunikasi, kita semuanya sama-sama satu saudara, satu naungan. Cukup sampai hari ini kita udah selesai, udah dapat ketua himpunan yang baru, kita balik lagi menjadi ilmu komunikasi. Novel tolong dikondisikan teman-teman di ilmu komunikasi ya, jangan sampai chaos karena pemilu ini, karena ya ini kan buat kita ke depannya lebih baik. Jadi bahasa ada perpecahan di antara kita. Semoga dengan ini bisa membawa ilmu komunikasi lebih baik ke depannya. Dan Novel, selamat di teror undangan dari teman-teman organisasi lain. Selamat pusing-pusing menghadiri undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Arif Mulyawan atas ucapan selamat yang sudah diberikan. Baiklah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara, yakni penutup. Terima kasih kepada peserta penghitungan suara yang telah menyempatkan hadir pada Zoom Meeting acara penghitungan suara KPRH 2023 pada sore hari ini. Tapi masih ada satu rangkaian acara lagi, yaitu serah terima jabatan yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 2 Januari 2023. Buat teman-teman semua, jangan lupa buat datang di acara tersebut ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Aji Nugroho selaku Master of Ceremony, mohon izin pamit undur diri dan sampai jumpa di KPRH 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa sambil menyalakan kameranya lagi, kita foto bersama-sama.